Shalom pemirsa mimbar Sola Gratia yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saudara bisa berjumpa kembali di dalam acara renungan firman Tuhan. Karena itu saudara, sebelum kita belajar bersama-sama firman Tuhan, saya ajak kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih kesempatan yang Tuhan beri hari ini untuk kami bisa belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Ajari kami Bapa, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Engkau sendiri yang menjamah kami oleh firman kebenaran-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-20. Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dari firman Tuhan yang baru kita baca tadi, saya beri tema adalah melangkah dan jalani hidup dalam segala kenyataannya dengan sukacita. Pemirsa mimbar Sola Gratia yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Peristiwa ayat firman Tuhan yang tadi kita baca adalah peristiwa yang dialami oleh para gembala ketika mereka melihat Tuhan Yesus. Bayi yang disebutkan adalah Juru Selamat dan Tuhan, Kristus dan Tuhan. Mereka pulang dengan sukacita. Dari firman Tuhan ini ada beberapa hal poin penting yang kita akan pelajari di sini. Yang pertama, saudara, sukacita para gembala. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sukacita para gembala itu tercermin dari ketika mereka kembali setelah bertemu bayi Yesus. Mereka kembali sambil memuji Allah dan memuliakan Allah. Nah, kondisi ini menjelaskan bahwa mereka sudah tidak pikir lagi betapa besarnya tantangan hidup yang mereka sudah alami sebelumnya dan tantangan hidup yang ada di depan mereka, di jalan hidup mereka. Saudara, mereka juga tidak pikir seberapa terjalnya jalan hidup yang mereka lalui nanti. Mereka sudah tidak pikir lagi liku-liku kehidupan yang penuh dengan penat. Mereka tidak pikir lagi seberapa besarnya beban hidup yang mereka harus pikul, yang mereka akan pikul nanti. Yang ada di dalam hati mereka adalah hanyalah puji-pujian, hanyalah penyembahan kepada Allah. Kenapa demikian, saudara? Hal yang kedua yang menyebabkan para murid Tuhan, para gembala ini mereka dapat pulang dengan sukacita sambil memuji dan memuliakan Allah. Itu oleh karena mereka telah menemukan bayi Yesus Kristus, Juru Selamat dunia itu, sesuai dengan apa yang disaksikan oleh para malaikat kepada mereka di ayat yang ke-10 dan 11 Injil Lukas pasal yang kedua. Bahwa mereka betul-betul
telah melihatnya dengan alamatnya yang jelas pada posisi bayi itu yang tepat. Lalu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hal yang ketiga, apa dampaknya? Apa dampaknya ketika mereka sudah alami hal ini? Dampaknya adalah mereka memiliki energi yang cukup untuk berprestasi, untuk berkreasi dalam hidup mereka ke depan. Mereka memiliki kesehatan dan keseimbangan hidup yang baik untuk hidup ke depan. Ayat firman Tuhan lain berkata bahwa hati yang gembira adalah obat. Nah, obatnya kenapa, saudara? Karena firman Allah telah menjelaskannya kepada kita demikian. Di dalam hati yang gembira mengalir kehidupan, mengalir kesehatan bagi manusia. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dampak yang berikutnya bagi mereka adalah Tuhan punya ruang yang cukup, kesempatan yang cukup, yang penuh untuk berkarya dalam hidup mereka. Mereka sudah pulang dengan sukacita. Hati mereka sangat terbuka kepada Tuhan. Mereka menerima di dalam hatinya. Yesus lahir di dalam palungan hati mereka. Itu sebabnya Tuhan Yesus punya ruang, punya waktu, punya kesempatan yang penuh untuk berkarya di dalam hidup mereka. Lalu dampak yang terakhir adalah mereka survive dalam menjalani kenyataan hidup ini bersama dengan Tuhan. Ayat firman Tuhan lain berkata bahwa bersama Kristus atau di dalam Kristus aku cakap menanggung segala sesuatu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu dampak-dampak kehidupan yang dialami oleh para gembala. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Lalu yang terakhir, yang keempat, bagi kita apa yang harus kita lakukan atau bagaimana kita? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sejak tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember, kita sudah menjalani serangkaian ibadah Natal. Kita sudah mendatangi dan mengikuti berbagai Natal di dalam komunitas kita, mulai dari gereja sampai ke dalam kehidupan sosial kita. Lalu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang sekarang kita harus lakukan? Firman Allah di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 11 berkata bahwa Tuhan Yesus, yaitu Kristus Tuhan, telah lahir bagimu di kota Daud. Ya. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Hal ini mau memberitahu kepada kita bahwa Yesus yang lahir itu bagimu. Katamu yang dipakai di situ itu pribadi, lepas pribadi para gembala waktu itu. Dan hari ini saudara, firman Allah yang sama juga datang kepada engkau dengan saya. Apapun masalah dan tantangan hidup yang kita sudah alami, sedang alami hari ini, sekarang ini, dan mungkin sejuta tantangan hidup kita ke depan yang ada di tahun ini, dan seterusnya. Mungkin juga kita sudah mendengar berbagai macam mimpi, berbagai macam penglihatan yang disampaikan nubuatan oleh para hamba Tuhan. Mereka bilang bahwa mulai bulan Februari tahun 2022 itu sudah akan ada bencana. Tahun ini memang berat sekali. Saudara, waktu firman Allah ini datang kepada para gembala. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Lalu di ayat yang sebelumnya
disebutkan ya. Ayat yang sebelumnya itu malaikat bilang ini kabar baik bagi segala bangsa. Ya, kabar baik bagi semua bangsa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apapun masalah dan tantangan yang ada di depan kita, yang harus kita ingat hari ini, ya, yang harus kita pegang mulai hari ini dan melangkah menghadapi kenyataan hidup yang ada, kita harus pegang di dalam hati bahwa sekarang saya punya juru selamat, yaitu Kristus Yesus, Tuhan saya. Dia sudah lahir untuk saya sesuai firman Tuhan. Malaikat berkata kepada para gembala, telah lahir bagimu juru selamat. Kita klaim di dalam hati kita bahwa Yesus juru selamat itu telah lahir bagi saya. Ketika kita membaca Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11, kita dapat menggantikan katamu dari bagimu itu dengan katamu itu kita bisa pakai nama kita sendiri. Kita dapat berkata hari ini telah lahir bagimu. Bagimu itu dengan nama sendiri. Jadi bagi hari ini telah lahir bagi Rudolf juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kita bisa ucapkan itu dan kita imani. Kita terima kebenaran ini. Ayat ini mungkin hari ini kita baca, besok kita baca, ayat ini tidak akan pernah berubah. Kita hanya perlu ganti nama katamu dengan kita punya nama sendiri. Coba kita baca sama-sama. 2, 3. Hari ini telah lahir bagi Rudolf juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kita baca besok lagi, kata yang sama akan muncul. Hal ini menjelaskan bahwa benar Yesus lahir bagimu dan bagiku secara pribadi. Nah, terus apalagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga harus mengklaim di dalam hati dan hidup kita sesuai Matius 1 ayat 23. Ya, Matius 1 ayat 23. Kita mulai baca dari kata Immanuel. Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Kata kita ganti dengan nama kita sendiri. Immanuel yang berarti Allah menyertai Rudolf. Nah, kita mulai baca dari awal. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai Rudolf. Sebutkan namamu sendiri. Ulangi dari kata Immanuel. Immanuel yang berarti Allah menyertai Rudolf. Mulai hari ini, engkau dengan saya harus meyakininya, menerimanya di dalam hati. Karena ini benar adanya, bahwa Allah yang telah lahir ya dengan nama Yesus Kristus Tuhan, itu mau menjelaskan kepada kita bahwa mulai hari ini Allah itu telah menyertai kita secara pribadi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, yang terakhir, apa yang engkau dengan saya harus lakukan? Yang engkau dengan saya harus lakukan mulai hari ini adalah kita kembali ke dalam panggilan hidup kita masing-masing. Kalau engkau sebagai suami, kembalilah kepada istri dan anak-anakmu. Itulah panggilan hidup kita, saudara. Engkau sebagai istri, engkau sebagai anak, kembalilah ke dalam rumah masing-masing. Dengan Tuhan Yesus yang sudah lahir bagimu di dalam hatimu sendiri, hati kita sendiri. Dengan Tuhan Yesus, Allah yang sudah datang menyertai kita untuk sepanjang hidup kita. Akhirnya, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, ketika kita mengambil langkah ini, kita tidak akan takut
dengan hidup ini. Kita tidak akan ragu dengan hidup ini. Karena Dia pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Dia firman Allah yang hidup itu telah lahir di dalam hatimu dan hatiku. Dia sudah hadir di dalam hidup kita. Ketika Dia sudah hadir di dalam hidup kita, Dia lahir di dalam kita, maka Dia punya kesempatan yang luar biasa untuk berkarya di dalam hidup kita, untuk menyatakan namanya yang agung di dalam hidup kita. Apapun persoalanmu, apapun persoalanku, apapun masalahmu, masalahku, apapun kondisi kita, mungkin kita tidak ada lagi teman, mungkin kita tidak ada lagi solusi di dalam hidup kita, masih ada jalan. Yesus berkata, akulah jalan, maka Dialah jalan bagimu dan bagiku. Ketika tidak ada hidup yang baik, Yesus berkata, akulah hidup, maka Dia adalah hidupmu dan hidupku. Dia akan menghidupkan semua sektor yang mungkin sudah mati, sudah hilang. Dia hidupkan kembali. Oleh karena Yesus, Dia lahir di dalam hatimu dan hatiku. Mari kita membuka hati kita lebar-lebar dan biarkan Dia, kita menerima kehadiran Dia di dalam hati, palungan hati kita masing-masing. Dan selanjutnya kita percaya. Kita percaya ketika kita melihat kenyataan hidup yang ada, kita bilang tidak apa-apa. Sekarang saya sudah punya Tuhan Yesus. Saya punya juru selamat. Saya punya satu pribadi Allah, pencipta langit dan bumi serta segala isinya yang menyertai saya. Saya punya Dia, Dia yang berkarya di dalam hidup saya. Mari kita menaruh hidup kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Mengucap syukur Engkau tidak bertahan di surga di singgasanamu, tapi Engkau turun dalam kehidupan kami, bahkan lahir di kandang yang hina dan kotor. Khotbah hari ini bukan khotbah Natal, tapi khotbah untuk menjalani kehidupan yang nyata ke depan setelah musim Natal berakhir, di mana kami semua harus tahu dengan pasti bahwa Yesus, Engkau juga telah lahir di dalam hati kami masing-masing. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika engkau hari ini masih ragu, masih bimbang bahwa Yesus sudah lahir di dalam hatimu atau tidak, ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, saya mengucap syukur karena Engkau telah lahir di palungan kandang yang hina dan kotor di Bethlehem. Hari ini juga saya menerima Engkau lahir di dalam hati saya, di dalam palungan hati saya yang najis dan kotor. Saya mengucap syukur karena Engkau sudah mendengar doa saya dan lahir di dalam hati saya. Sekarang saya punya Allah yang menyertai saya. Allah Immanuel, Yesus Kristus Tuhan. Dan saya siap jalani hidup apapun masalahnya. Karena Engkau Yesus Tuhan menyertai saya dan berkarya bagi saya untuk mendatangkan damai sejahtera bagi saya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, luar biasa. Jangan ragu, jangan bimbang, saudara. Memang kelihatannya ke depan mungkin suram. Hati ini mungkin sudah berkata, tidak ada harapan lagi. Saudara, Yesus adalah pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Segala sesuatu diciptakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan di luar Tuhan Yesus Kristus, tidak mungkin yang ada ini menjadi ada, saudara.
Karena itu tetap berpegang sama Dia. Dia yang akan membuat tidak ada menjadi ada di dalam hidupmu dan hidupku. Dia yang akan memperbaiki semuanya. Keterbukaan hati kita menerima hadirat Dia di dalam hidup kita, itu menentukan masa depan kita. Kotara kosong, saudara, kalau kau ambil langkah hari ini, Tuhan Yesus akan membuat kau tersenyum. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.